Soal nomor 4, soal tantangan, gambar di samping merupakan suatu magnet silinder. Alas dari magnet tersebut dibentuk dari dua lingkaran yang sepusat, lingkaran kecil jari-jari 4, lingkaran besar jari-jarinya 6, dan tinggi 10. Tentukan luas permukaan magnet dan volume magnet. Di sini untuk lingkaran kecil ini berarti ini kosong. Jadi berbentuk kosong, yang kosong ini adalah lingkaran kecil. Jadi kalau lingkaran kecilnya tidak kosong, maka ini seperti tabung biasanya, tapi karena di sini kosong, maka kejadian untuk mendapatkan LSP total di sini. Nah, LSP totalnya itu berarti luas selimut lingkaran yang besar ditambah luas selimut lingkaran yang kecil. Nah, kejadiannya jadi seperti ini. Jadi luas selimutnya ada dua, untuk yang bagian luar atau lingkaran besar dan bagian dalam untuk lingkaran yang kecil. Terus ditambah luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Nah, yang ini maksudnya untuk mendapatkan ini. Nah, luas yang ini yang saya arsir. Karena ada dua, yang atas dengan yang bawah ada dua ya, alas dengan atapnya sama, berarti di sini dikalikan dengan 2. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk rumus luas selimut, nah, untuk luas selimut tabung di sini adalah keliling lingkaran atau 2 VR dikalikan dengan tingginya. Jadi ini konsepnya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita tinggal masukkan angka-angkanya, ini akan menjadi seperti ini. Jadi untuk LSP total di sini itu luas selimut lingkaran kedua. Jadi kita masukkan 2 V, R-nya adalah yang kedua adalah 6. 2pi kali 6 kali 10, tingginya 10, ditambah luas selimut lingkaran yang pertama 2 VR ya, pi R-nya di sini 4 dikalikan dengan 10, ditambah luas lingkaran yang kedua, berarti yang ini luas lingkaran yang kedua adalah VR kuadrat, R-nya adalah 6, jadi 6 kuadrat, dikurangi luas lingkaran yang pertama, berarti pi R-nya adalah 4. Jadi kalikan dengan 4, di sini dikuadratkan. Dikalikan dengan 2. Dari sini kita bisa lihat yang ini ada 2 pi ya. Di sini ada 2 pi kali 10, 2 pi kali 10. Yang ini dan yang ini. Nah, jadi yang ini bisa kita keluarkan menjadi seperti ini. 2 pi dikalikan 10. Di sini yang dalamnya tinggal masukkan 6, yang ini ditambah 4. 6 ditambah 4. Nah, bentuk sederhananya menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Ditambah pi yang ini 6 kuadrat. 6 kuadrat. Berarti kalau 6 kuadrat itu adalah 36. 36 pi. Yang ini nih dikurangi 4 kuadrat itu berarti 16 pi. Nah, jadi 16 pi dikali 2. Yang ini masih dikali 2 karena alas dan atap. Sekarang kita perhatikan yang ini 6 ditambah 4, yang ini menjadi 10. Jadi bisa kita tulis menjadi 2pi kali 10 kali 10. Ditambah 36 kurangi 16, yang ini. 36 kurangi 16 itu adalah 20. 20 pi berarti 20 pi dikali 2 menjadi 40 pi. Nah, jadi seperti ini. Ini pi ya. Jadi kita kerjakan 10 kali 10 itu 100 kali 2. Jadi 200 pi ditambah 40 pi. Ini menjadi 240 pi. Satuannya cm persegi. Ini sudah jawaban. Ini sudah jawaban untuk luas permukaan magnet. Dan kalau misalkan pi-nya mau dihitung berdasarkan 3,14 atau 22/7, jadi tinggal masukkan saja ke sini. Tinggal masukkan saja ke sini, kalikan dengan 240. Ya. Jadi seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang ini adalah yang A. Kita masuk ke bagian yang B. Volume magnet. Untuk volume magnet di sini berarti volume magnet yang besar nanti dikurangi volume magnet yang kecil. Nah, ini menghasilkan volume total.
Untuk rumus volume yaitu luas lingkaran dikalikan dengan tingginya. Berarti untuk yang kedua ya, yang ini sama luas lingkaran yang ke-1 kalikan dengan tingginya. Yang ini ke yang ke-1. Tingginya tetap sama ya, jadi tidak usah dibedakan. Jadi yang ini adalah volume total. Nah, jadi seperti ini. Luas lingkaran yang pertama adalah VR kuadrat. Rumusnya yang ini VR kuadrat, yang ini R-nya R2 ya. R-nya di sini R2 dikalikan T. Nah, di sini kurangi. Yang ini VR, R-nya yang R ke-1 dikuadratkan dikalikan dengan T. Yang ini menghasilkan volume total. Volume total. Jadi sekarang kita masukkan. R pertama adalah 6. Jadi V kalikan dengan 6 kuadrat dikalikan dengan 10 kurangi V dikalikan dengan 4 kuadrat dikalikan dengan 10 sama dengan yang ini volume total. Jadi perhatikan di sini ada pi, ada 10, ada pi, di sini ada 10. Kita keluarkan secara distributif, jadi pi dikali 10-nya dikeluarkan. Di sini menjadi 6 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Ini volume total. Nah, volume total seperti ini. Jadi kita dapatkan di sini volume total adalah 10 kali pi itu berarti kita tulis dulu 10 pi. Ini 6 kuadrat itu adalah 36 kurangi 4 kuadrat itu 16. Nah, jadi yang ini 10 pi. 36 kurangi 16 adalah 20. Jadi 20 kali 10 adalah 200 pi. Ini satuannya centimeter kubik. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 4, cukup panjang. Jadi harus dimengerti untuk bagian yang di sini ada LSP ya, yang luas selimut luar dengan luas selimut dalamnya. Nah, ini harus dicari. Soal nomor 5, irisan tabung. Misalkan terdapat suatu tabung dengan jari-jari R tinggi T. Kemudian tabung tersebut dijadikan irisan tabung dengan memotong tabung menjadi 2 bagian yang sama persis. Dari atas sampai ke bawah, tentukan rumus untuk menghitung luas irisan tabung tersebut. Jadi jelas ya, kalau di sini ada tabung, terus kita bagi 2. Jadi yang pertama, kalau tabung yang utuh itu memiliki luas selimut. Memiliki luas selimutnya itu adalah 2VR kali T. Nah, luas selimutnya. Jadi ini alasnya itu yang 2PR ini sama dengan keliling lingkaran yang bawahnya. Terus dikalikan dengan T. Dan karena tabung ini dipotong, nah tabung ini dipotong seperti ini, maka yang kita hitung adalah yang ini, setengah dari keliling lingkaran ditambah dengan diameternya. Jadi berubah. Jadi untuk selimutnya berubah ya. Jadi untuk LSP total di sini akan kita dapatkan jadi seperti ini. Yang pertama adalah setengah dari keliling lingkaran. Nah, setengah dari keliling lingkaran ditambah dengan diameter. Nah, ini kan diameter, ini jari-jari. Kalau dari sini sampai ke sini itu menjadi diameter. Ditambah diameter lingkaran. Nah, jadi sudah bisa kita dapatkan seperti ini. Ditambah diameter lingkaran, terus dikalikan. Jadi ini dalam kurung ya. Kalikan dengan tingginya. Kalikan dengan tingginya. Terus ditambah. Nah, yang atas adalah setengah lingkaran, yang bawah adalah setengah lingkaran. Jadi ditambah setengah luas lingkaran. Ditambah lagi setengah luas lingkaran. Karena ada 2, atas dan yang ini untuk alas, yang ini untuk atapnya. Nah, jadi seperti ini konsepnya untuk menghitung luas luas permukaan ya, irisan tabung. Jadi kalau kita uraikan lagi, yang ini menjadi, nah yang ini menjadi setengah. Nah, keliling lingkarannya itu adalah 2VR. 2VR. Dan ditambah di sini ada diameter ya, diameter diameter lingkaran. Diameter itu adalah 2R dikalikan dengan tinggi. Ditambah di sini setengah tambah setengah, ini menjadi 1. Jadi 1 lingkaran. Jadi luas lingkaran adalah di sini kita dapatkan VR kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Ini konsepnya menjadi seperti ini. Setengah dikalikan dengan 2PR, di sini menjadi PR. Ini habis.
Ini menjadi PR. Ditambah 2R dikalikan dengan T, tinggi dari tabungnya. Ditambah di sini ada PR kuadrat. Di sini ada R, di sini ada R, ini sebenarnya bisa dikeluarkan. Ini menjadi V ya, ditambah 2, R-nya keluarkan, R kalikan dengan T. Ditambah di sini VR kuadrat. Nah, ini untuk konsep dari mencari luas irisan tabung. Soal nomor 6, tandon yang bocor. Terdapat suatu tandon yang berbentuk tabung dengan jari-jari 50 tinggi 2. Tandon tersebut berisi air sebanyak 3/4 dari volume total. Terdapat lubang kecil yang menyebabkan air mengalir keluar dengan kecepatan 50 cm3 per detik. Air pada tandon tersebut akan habis setelah berapa detik? Jadi di sini perhatikan yang tinggi tabungnya adalah 2 meter. Kita rubah ke dalam senti, ini otomatis menjadi 200 cm. Kita gunakan cm karena di sini debitnya adalah dalam satuan cm3 ya. Nah, dan sekarang kita mencari volume total. Jadi ini konsepnya seperti ini. Di sini ada tabung. Nah, berisi airnya di sini 3/4-nya. Nah, air di sini akan terus keluar ya. Waktu yang dibutuhkan sampai habis itu berapa? Maksudnya seperti ini. Jadi untuk volume tabung di sini adalah luas alas ya. Luas alasnya itu berarti luas lingkaran. Luas lingkaran dikalikan dengan tinggi. Luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. VR kuadrat kalikan dengan tinggi. Nah, jadi seperti ini. Jadi sama dengan Pi-nya 3,14. Di sini R kuadrat. Jadi 50 kuadrat. Tingginya diketahui di sini 200. Kita masukkan 200. Jadi seperti ini. Kalau 200 dikali 3,14 saja di sini menjadi 6, komanya hilang ya. Jadi 628. 50 dikuadratkan di sini menjadi 2500. Nah, ini volume total ya. Volume totalnya adalah 628 kali 2500. Kita hitung dulu. Jadi 628 dikalikan dengan 2500. Hasilnya adalah 1.570.000. Jadi 1.570.000. Nah, satuannya cm3. Dan sekarang karena berisinya 3/4, maka 3/4 volumenya itu hasilnya tinggal kalikan. Jadi 3/4 dikalikan dengan 1.570.000. Nah, jadi seperti ini. Kita kalikan ya, pakai kalkulator lagi. Kalikan dengan 3 sama dengan, terus dibagi dengan 4 sama dengan, nah hasilnya menjadi 1.177.500. 1.177.500 cm3. Nah, sekarang kalau airnya mengalir secara di sini adalah 50 cm3 per detik. Ditanyakan T. Yang ditanyakan T. Berapa waktu yang dibutuhkan? Berapa waktu yang dibutuhkan? Di sini yang ini kecepatan ya. Rumus kecepatan itu berarti meter sentimeter ya. Yang ini untuk kecepatan kecepatan debit ya. 50 tadi berapa? 50 cm3 per detik. Jadi yang ditanyakan untuk mencari detik di sini atau T di sini berarti kita dapatkan yang ini. Jadi yang ini kita bagi dengan 50. Yang ini. Jadi kan rumusnya seperti ini. Jadi kita bagi dengan 50. Jadi untuk mencari T di sini adalah T sama dengan 1 juta berapa ini? 700. Nah, seperti ini 1.177.000. Di sini 500 cm3. Nah, dibagi dengan, di sini nilainya adalah 50. Dibagi dengan 50 cm3 per detik. Jadi nanti yang ini habis, detiknya naik ke atas. Jadi sama dengan kita hitung pakai kalkulator. Jadi langsung dibagi 50. Hasilnya adalah
23.550. 23.550 detik. Nah, ini. Jadi kalau sampai mencapai waktu 23.550 detik, maka air yang ada di dalam tabung ini akan habis. Nah, jadi nomor 6 jawabannya seperti ini.